Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa diberikan begitu banyak kenikmatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Rasulullah SAW pernah memberikan nasihatnya kepada kedua sahabatnya, yaitu Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman bin Jabir. Qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya adalah, bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya ia dapat menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak terpuji. Hadis riwayat Tirmidzi. 3 pesan Rasulullah SAW tersebut layak untuk kita perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bertakwa di mana saja. Saudara-saudaraku yang berbahagia, definisi takwa dapat dilihat dari percakapan antara sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika sahabat Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Beliau menanyakan, "Ubay, apakah arti dari takwa itu?" Dia pun menjawab, "Pernahkah kamu melihat jalan berduri?" Umar menjawab, "Pernah." Ubay pun menyambung, "Lalu apa yang kamu lakukan?" Umar pun menjawab, "Aku berhati-hati, waspada, dan penuh keseriusan." Maka Ubay pun berkata, "Maka demikianlah dengan takwa." Sedang menurut Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran, takwa adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus-menerus, dan hati-hati terhadap semua duri atau halangan dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah pun telah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa di mana saja dan kapan saja, seperti yang tertuang dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi, dimanapun kapanpun kita harus menjaga ketakwaan kita. Takwa di mana saja memang sulit untuk dilakukan dan harus ada usaha yang dilakukan dengan ekstra keras. Akan sangat mudah ketakwaan itu diraih ketika kita bersama orang lain. Tetapi bila tidak ada orang lain, maksiat dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika kita berkumpul di suatu majelis zikir, pikiran dan pandangan kita tetap terjaga. Tetapi ketika kita berada sendirian, berjalan sendirian di tempat perbelanjaan, maka
pikiran, dan pandangan kita sulit terjaga. Maka dari itu, untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah, maka perlu kita menyadari akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Saudara-saudaraku yang berbahagia, nasihat yang kedua dari Rasulullah SAW adalah kebaikan yang menghapuskan kesalahan. Saudara-saudaraku, kita sebagai manusia tentu saja tak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, segeralah setelah kita melaksanakan kesalahan ataupun melakukan kesalahan, lakukan suatu kebaikan. Kebaikan tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan. Untuk dosa yang merugikan diri sendiri, maka salah satu cara untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Maka ada orang yang ketika dia sakit, maka dia akan memberikan sedekah agar penyakitnya segera sembuh. Hal ini dikarenakan segala penyakit yang kita miliki itu adalah karena kesalahan yang pernah kita lakukan. Sedangkan dosa yang terhadap orang lain, maka yang perlu dilakukan adalah memohon maaf. Bagi beberapa orang, mungkin memohon maaf itu adalah sulit dilakukan. Padahal Rasulullah SAW selalu minta maaf ketika dia melakukan suatu kesalahan. Contoh ketika beliau meminta maaf kepada Ibnu Ummi Maktum, beliau memeluknya dan dengan hangat seraya berkata, inilah orang yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang diceritakan dalam surat Abasa. Saudara-saudaraku, setelah kita minta maaf, kemudian bawalah sesuatu hadiah atau makanan kepada orang tersebut, maka kesalahan tersebut insya Allah akan dihapuskan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, nasihat Rasulullah SAW yang ketiga adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji adalah keharusan dari setiap muslim. Tidak memiliki akhlak tersebut akan dapat mendekatkan seseorang dalam siksaan api neraka. Dari beberapa jenis akhlak kita terhadap orang lain, yang perlu diperhatikan adalah akhlak terhadap tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, begitulah 3 nasihat Rasulullah SAW untuk kehidupan kita di dunia ini, supaya kita bisa hidup berbahagia di dunia dan juga berbahagia di akhirat. Sehingga kita harus bisa melakukan apa yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita bertakwa di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah kita harus selalu berbuat baik ketika kita melakukan kesalahan. Dan ketiga adalah kita harus memiliki akhlak yang baik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.